ini dan silakan di nomor 0967 536 386. Ini cukup menarik. Saya pikir ini menarik karena kenapa, Bung? Kita harus tahu bahwa adik-adik kita ini kan emosionalnya ini kan apalagi masa-masa pubertas ini, emosionalnya ini kan naik turun. Cukup berbeda mungkin kalau yang sudah dewasa ya. Nah, seperti apa tanggapan Anda ini? Silakan untuk bisa menanggapinya. Bagaimana kemudian ini kita tahu bersama bahwa adik-adik kita emosionalnya ini ya tidak beraturan, artinya apalagi pubertas ini, waduh. Ini kan paling cepat tersulut emosi biasanya itu anak-anak muda, Bung. Siap. Ya, bagaimana kemudian ini bisa mereka ya memanage emosional mereka ketika mendapatkan informasi ya yang tadi kita tahu bersama salah satu Coba bayangkan satu kali saya kirim berita itu 300 rupiah, 300 rupiah ke teman satu, padahal berita hoax ini. Berkirim lagi ke teman satu, kalau saya punya teman 100 orang saya kirim 300 ribu. Bayangkan itu berarti kan kita kehilangan hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi. Kita kehilangan momentum itu juga. Lalu tiba-tiba kalau berita itu betul-betul tidak benar, lalu ada yang melaporkan kita hanya karena kita emosional sesaat saja, kemudian kita dihukum, maka kita ada kerugian material dan kerugian hukum lagi di situ. Kalaupun mungkin tiap hari dipanggil dari sekolah pergi menghadap polisi untuk lapor, berikan klarifikasi, saudara kan punya waktu terbuang di situ. Tidak terbuang, padahal ini tahu-tahu dari belakang habis hanya dengar saja jadi habis hanya dengar. Bayangkan hanya dengar lalu emosi anak muda kan, lalu japri. Kita kehilangan 3 momentum itu. Lalu terakhir mungkin juga orang mulai menjustifikasi kita. Itu gara-gara dia itu gara-gara dia itu. Akhirnya relasi kita kan hilang, relasi hubungan dengan teman-teman, relasi dengan siapa, kita mungkin dimarah-marah lagi sama Pak Guru, kamu itu ya, aduh begitu, pulang lagi ke rumah dimarah lagi sama orang tua. Jadi relasi kita, energi kita yang harusnya masa-masa ini kita santai untuk siapkan diri ujian, kemudian siapkan diri untuk ikut pilkada, tapi terganggu emosional kita hari ini, kita justru mulai terganggu dengan orang marah kita lagi. Orang lihat kita kok kayaknya dilihat saja dia lagi marah ya. Hal ini yang kita jangan kita kehilangan 3 hal ini. Sudah berdosa, dosa itu loh. Ingat, sudah kehilangan uang lagi, minta uang dari orang tua, tahu-tahu pakai untuk beli pulsa yang hoax lagi, begitu. Tapi juga kita punya jati diri sebagai anak sekolah ini juga mulai luntur, bawa ke polisi kemana-mana. Saya pikir itu. Ya, Bung, selaku tentunya Kepala Dinas Provinsi Papua ini ya, ada kemarin kami juga melihat di beberapa media bahwa bagaimana tanggapan Anda ketika partai dihadiri universitas untuk bisa berkampanye. Kalau dalam kacamata selaku Bung Christian ini seperti apa ini sebenarnya menurut Anda ini? Iya, memang ada aturan kampus yang tanda kutip ada memang kampus sedikit alergi tentang hal-hal berkaitan. Dari dulu itu kan kita dilarang itu berpolitik praktis di dalam kan? Betul. Iya, itu ada beberapa kampus. Tapi ada juga beberapa UKM atau organisasi kemahasiswaan yang sebenarnya mereka bilang ini momentumnya untuk belajar demokrasi. Sebenarnya ini. Anda setuju berarti ini? Sebenarnya kalau menurut saya pribadi, kalau saya jadi rektor, saya suruh mereka masuk. Ini momentum, sehingga anak-anak punya argumentasi, sampaikan di situ. DPR yang mereka mau pilih atau siapa lagi lah, begitu. Hanya diatur mekanisme supaya kampus juga tidak jadi ranah untuk menjustifikasi seseorang, menjustifikasi satu lembaga atau kan bisa diatur. Tapi sebenarnya ini momentum di mana kita belajar, anak-anak belajar. Bagaimana kita belajar menyampaikan pendapat. Tapi juga kalau ada pemilih anggota DPR yang diundang di situ, ini kan mekanisme kampanye Bapak atau kampanye atau apalah, debat kandidat atau datang dialog interaktif, kampanye Bapak atau kampanye atau apalah, debat kandidat atau datang dialog interaktif atau apalah, Bapak janji mau tolong kita perjuangkan kita punya kampus ini. Itu momentum baik, saya pikir momentum baik, begitu. Yang penting tanda kutip jangan di kampus itu juga keluar juga statement-statement yang menjelekkan seseorang, menjelekkan
partai tertentu, itu juga kita hindari. Tapi menurut saya ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah, yang ya? penting Kenapa saya bertanya seperti ini, Bung? Karena ya kita tahu bersama ya di dunia pendidikan, Anda selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua ya banyak juga ya dari akademisi atau paling tidak dari dunia pendidikan juga ya ada yang bertentangan. Jadi saya ingin mencoba mendengarkan dari pandangan dari Bung Christian tadi ini, sehingga artinya ada catatan, Bung. Silakan, ada catatan, dan itu baik juga sebenarnya, Bung, ya. Ya. Oke, baik. Nah, kalau begitu, bagaimana kemudian peran media kepada para pemilih pemula Anda melihat selama ini? Ya, saya pikir media cukup baik, sudah menjalankan tugas dengan apa? Kan ini kan media itu kan dia hanya bisa menjalankan, bisa mengambil informasi ketika sudah ada yang dikeluarkan. Jadi misalnya sudah ada informasi yang dikeluarkan KPU, mereka bisa melanjutkan. Tetapi baik. Apalagi kepada pemilih pemulanya. Siap. Hari ini kan ada beberapa daerah-daerah tertentu yang kita hanya bisa harapkan media. Kita tidak bisa harapkan lain-lain. Saya kasih contoh di beberapa daerah tertentu yang TV kita susah, maka RRI hanya bisa RRI saja. Begitu. Radio sampai di mana-mana tuh. Anak-anak ini tinggal kan ada yang di kota, tapi ada kan yang tinggal jauh sekali, yang hanya bisa dengar RRI saja misalnya, atau radio apalah, radio lokal di Sentani, mereka punya radio Kinambai Umbai, dan saya pikir beberapa kali saya dengar Kinambai Umbai, dia punya informasi-informasi luar biasa tentang pemilu. Nah, itu saja mereka bisa dapat. Bahaya sekali kalau sudah tidak ada pilihan lain, lalu informasi yang mereka terima itu informasi yang membahayakan. Itu sangat kita tidak bisa menolong mereka lagi dengan cara lain. Karena itu momentum ini saya pikir momentum yang baik. Media cukup baik hari ini, kita jaga. Ini waktu 3 bulan nih, 4 bulan ini waktu yang sangat sempit. Baik. Kalau kita dengar pemilih hari ini dari KPU misalnya 100 orang, maka kita harap 100 orang itu dia akan ikut pemilu tahun 2024. Itu saya pikir. Baik, saya juga berterima kasih kepada Bung sendiri karena saya mendengarkan beberapa kali, bahkan saya juga mendapatkan informasi yang akurat bahwa Bung Christian Soilait STMS. Aduh, ini saat COVID itu, kasihannya 2 sekolah kok tidak ada pembelajaran apapun sama sekali. Saya tanya, guru-guru di mana? Bapak guru-guru semua sudah pulang ke kota. Lalu kamu bisa dengar radio di sini? Bisa, Bapak. Oke. Kalau begitu saya besok datang, saya beli 500 radio. Tapi saya waktu itu sumbang hanya 300. Lalu saya coba ajar mereka sampai dapat frekuensi. FM itu dapat Kinambai Umbai, kemudian RRI. 2. Nah, lalu kita mulai kerjasama untuk pembelajaran semua masukan di RRI dan di Kinambai Umbai. Itu menolong sekali. Baik. Terima kasih, Mas. Siap. Itu harus di speak up, perlu diketahui siapa orangnya. Oh, ternyata inilah orangnya. Siap. Dan tentunya mungkin ada masyarakat. Kedepannya kita tahu bersama, Bung, bahwa pasti ini pada rame ini, Bung. Meninggalkan, melupakan tugas mereka, ya, kewajiban mereka yaitu belajar, begitu maksudnya. Seperti apa nantinya ke depan Anda selaku kepala dinas nih? Silakan. Siap, ya. Pertama saya mau sampaikan begini, untuk anak di Papua. Setelah kita dapat DOB, maka kita sudah ada 4 provinsi. Nah, semua provinsi dan seluruh provinsi ini mereka hari ini sedang bersaing. SMA-nya sedang bersaing, SMK-nya sedang bersaing, sekolah-sekolah. Nah, karena itu momentum ini momentum untuk kita bersaing secara akademik, ilmunya yang kita ini habis-habisan. Jangan sampai tiba-tiba provinsi kita terlena dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan politik, pemilu sampai akhirnya kampanye, sampai akhirnya kita tertinggal dengan yang lain. Tidak boleh, itu tidak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak melarang anak-anak untuk belajar. Ini momentum juga untuk belajar demokrasi, begitu. Tetapi harus juga ingat bahwa ada tugas yang paling pokok, yaitu kita sedang belajar. Kita belum selesai. Sekolah setelah 17 tahun itu baru lulus SMA. Itu belum. Kita masih kuliah, masih lain-lain lagi, begitu. Nah, itu yang kedua. Karena itu mari kita lakukan itu. Yang ketiga, anak-anak usia 17 tahun itu kan selain ada di SMA, tapi juga ada di perguruan tinggi. Di semester awal itu orang umur 17 tahun. Ya, benar. Karena itu khusus teman-teman perguruan tinggi ini juga era kebebasannya cukup sedikit bebas. Mari kontrol diri dengan baik. Siapa teman Anda untuk Anda bergaul selama ini, memilih. Harus pilih teman yang baik sehingga dia tidak merugikan di bagian akademik, tapi juga dia menolong dalam hal
demokrasi untuk kita menjadi pemilih pemula nanti. Saya pikir itu. Baik, baik. Ya, pendengar di manapun Anda berada, 0967533886 ya, mungkin ya ingin bergabung, berbincang-bincang bersama kami. Di sini ada Bapak Christian Soilait, STMSI, selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua ya. Di mana ini, waduh, daging semua ini kalau kita dengar dari tadi nih. Ya wajar lah ya kalau bicara pendidikan ya. Ginilah kalau orang artinya kita bisa mendapatkan beragam pengetahuan edukasi juga ya. Bagaimana kemudian yang sudah disampaikan oleh Bapak Christian Soilait ini ya, terkait bagaimana kita dapat menghindari hoax dan informasi palsu bagi pemilih pemula. Dalam pandangan Bung Christian, berapa besar kira-kira nantinya ini hoax ini akan beredar untuk tahun 2024 ini? Bagaimana Anda menanggapi ini? Ya, kita berharap memang tidak bisa kita hindari ini, Bang. Presentasi ini memang kita tidak bisa ukur. Saya tidak bisa ukur secara ini baik, tapi yang jelas pasti ada. Pasti ada. Pasti ada hoax ini, pasti ada. Karena tidak ada cara lain untuk orang menjatuhkan lawan hari ini dengan cara ini. Mereka pakai cara ini, apalagi pada bagian-bagian tertentu atau dapil-dapil tertentu yang jumlah suaranya hanya sedikit. Kemudian anggota DPR yang akan keluar dari situ sedikit, tetapi pemilihnya banyak, orang yang akan bertarung itu banyak. Misalnya kasih contoh, misalnya DPR RI. DPR RI kita dari Papua itu akan masuk dapat 3 kursi saja. Tapi hari ini yang bertarung saya pikir lebih dari 12. Kan tidak ada cara lain. Semua hal yang keburukan seseorang mereka munculkan di sini. Begitu. Karena itu bisa saja terjadi, ya? Pasti terjadi, bukan bisa lah, itu pasti terjadi. Pasti, ya. Ya. Karena itu mau saya begini. Ini kan kita juga sedang memilih pemimpin yang orang Papua, begitu. Saudara kita yang kita kan, ya. Jangan momentum hanya akan terjadi 2 jam atau 3 jam pada tanggal 24 itu. Dia merusak relasi kita yang akan menjadi pekerjaan kita adalah kita yang mengolah hoax itu. Kita mengolah. Kita tidak boleh menghindari. Dengar begini, justru mungkin dengar itu kita bisa dapat informasi. Oke, berarti pikirannya seperti ini. Kita akan tolong dia bagian ini. Kita akan tolong dia. Jangan tak langsung kita mulai marah. Justru kita tidak bisa dapat informasi yang banyak. Yang menjadi tugas kita hari ini adalah kita mengolah. Kita yang mengolah. Saya pikir anak-anak di Papua adalah anak-anak yang cerdas. Hoax itu terlalu kecil. Itu bagian kecil. Kita sudah terlatih untuk mengolah hal-hal yang besar. Hal-hal yang besar dalam kehidupan kita. Bagaimana kita hidup, orang tua jauh dari kita. Kita bisa mengolah kehidupan kita sehingga kita bisa hari ini berprestasi. Bagaimana sumber dukungan anak-anak mau PON hari ini, kemarin anak-anak mau ikut Popnas, dukungan walaupun rendah tapi mereka bisa mengelola hidupnya menjadi anak yang prestasi. Apalagi hanya hoax kecil ini, begitu. Karena saya yakin semua anak-anak saya, adik-adik saya yang ada di SMA SMK tapi juga di perguruan tinggi yang usianya 17 tahun, ya usia pemilih pemula 17 tahun ya, yang sudah siap-siap diri, saya pikir Anda sendiri bisa mengolah apa yang menjadi informasi ketika masuk dalam otak. Kita punya sel 99-77 sel yang dalam otak ini. Saya pikir ada dia punya celah-celah di mana harus kita tidak angkat masalah hoax dan apa yang harus kita olah. Saya pikir itu. Satu catatan yang bisa saya angkat bahwa kalau menjadi peselancar kita jangan menghindari gelombang ya. Tetapi bagaimana kemudian gelombang itu kita mampu berselancar di atas mengikuti gelombang itu tidak artinya kita tidak tenggelam dengan gelombang yang ada. Dan pendengar di manapun Anda berada.